Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ahmad Hilmi dengan NIM 2509567, Alia Rafifa dengan NIM 2510929, dan Alia Putio Saira dengan NIM 2502123. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi Fisika Dasar 2 tentang kemagnetan. Dalam materi ini, kita akan membahas konsep dasar magnet, sifat-sifatnya, serta bagaimana medan magnet bekerja dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk ke materi bagian pertama, yaitu pengenalan kemagnetan. Next. Magnet adalah benda yang dapat menghasilkan medan magnet dan dapat menarik bahan tertentu, terutama logam seperti besi, nikel, dan kobalt. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang perlu diingat, kedua kutub ini selalu berpasangan dan jadi tidak bisa dipisahkan. Next. Magnet memiliki beberapa sifat utama. Yang pertama, magnet dapat menarik benda ferromagnetik dan gaya tariknya paling kuat di bagian kutub. Yang kedua, jika dua kutub yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika kutubnya berbeda, maka akan saling tarik-menarik. Selain itu, gaya magnet juga bisa menembus benda tipis seperti kertas atau plastik. Dan garis gaya magnet arahnya dari kutub utara ke kutub selatan. Next. Magnet juga bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan asalnya, ada magnet alami seperti batu magnet dan magnet buatan. Magnet buatan sendiri dibagi lagi menjadi magnet tetap dan magnet sementara. Kemudian, berdasarkan sifat bahannya, ada ferromagnetik yang tarikannya kuat, paramagnetik yang tarikannya lemah, dan diamagnetik yang hampir tidak tertarik. Dan berdasarkan bentuknya ada magnet batang, ladang, jarum, dan cincin. Next. Selanjutnya adalah medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet atau arus listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet biasanya digambarkan dengan garis gaya. Semakin rapat garisnya, berarti medan magnetnya semakin kuat. Arah garis gaya magnet di luar magnet adalah dari kutub utara menuju kutub selatan. Contoh yang paling sering kita temui adalah medan magnet bumi yang digunakan pada kompas. Next. Dalam kemagnetan, ada beberapa rumus untuk menghitung medan magnet, misalnya pada kawat lurus, solenoid, dan toroid. Selain itu, ada juga gaya Lorentz, yaitu gaya yang dialami oleh muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, biasanya digunakan kaidah tangan kanan. Next. Yang terakhir, ada induksi elektromagnetik. Induksi terjadi ketika ada perubahan medan magnet yang dapat menimbulkan arus listrik. Arah arus ini mengikuti hukum Lenz, yaitu selalu melawan perubahan yang terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini digunakan pada kompas, motor listrik, speaker, dan alat medis seperti MRI. Jadi, kemagnetan ini sangat penting dan banyak digunakan dalam teknologi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian 2, yang dimana bagian 1 tadi sudah membahas kemagnetan secara umum. Nah, kita bakal lebih spesifik, yaitu kita akan membahas gaya antar kutub magnet permanen. Nah, jadi apa sih itu magnet permanen? Nah, jadi magnet permanen adalah benda yang mempertahankan sifat kemagnetannya tanpa memerlukan sumber arus secara terus-menerus. Tidak seperti elektromagnetik yang terus memerlukan sumber arus yang eksternal secara terus-menerus. Nah, sifat ini muncul karena domain magnetik. Selanjutnya ada jenis dan juga bahan magnet. Yang pertama itu ada ferromagnetik. Contohnya ada besi, nikel, dan juga kobalt. Nah, bahan ini itu memiliki domain magnetik yang alami. Selanjutnya ada alniko. Alniko merupakan paduan dari aluminium, nikel, dan juga kobalt. Nah, ini tuh sering dipakai di speaker dan juga sensor. Selanjutnya ada ferrit, yaitu bahan yang memiliki sifat tahan korosi dan juga murah. Nah, ini tuh biasa digunakan di magnet yang ada di kulkas. Selanjutnya itu ada neodymium atau NdFeB.
Nah, ini tuh merupakan magnet terkuat yang ada saat ini. Sekecil jempol neodymium itu bisa mengangkat berkilo-kilo, makanya biasa digunakan di turbin angin dan juga kendaraan listrik. Terakhir itu ada samarium atau kobalt yang memiliki ketahanan suhu yang tinggi, makanya sering dipakai dan diaplikasikan di aerospace. Next. Selanjutnya ada karakteristik gaya antar kutub. Nah, yang kita ketahui kalau misalnya magnet itu memiliki dua kutub, selatan dan juga utara. Nah, di mana jika kedua kutub yang sejenis itu didekatkan, maka gaya yang timbul adalah gaya tolak-menolak. Nah, kalau misalnya kedua kutub yang berbeda jenis didekatkan, maka gaya yang timbul adalah gaya tarik-menarik. Nah, di sini terdapat prinsip energi, yaitu interaksi magnet cenderung mengarah ke kutub yang posisinya menghasilkan energi interaksi minimum untuk mencapai kesetimbangan. Next. Selanjutnya, hukum Coulomb. Terdapat ilmuwan bernama Charles Augustin de Coulomb yang merupakan ilmuwan Prancis yang menemukan bahwa gaya antar kutub magnet bisa diperhitungkan dengan suatu rumus, yaitu F sama dengan K M1 dikali M2 per R kuadrat. Nah, ini tuh rumusnya mirip dengan hukum Coulomb untuk muatan listrik, yang dimana memiliki arti semakin kuat kutub magnetnya, semakin besar M1 atau M2-nya, maka semakin besar gaya yang dihasilkan. Dan semakin jauh jaraknya, maka gayanya akan turun drastis. Nah, rumus ini tuh perlu dicatat, rumus ini itu akurat di kutub yang sangat dekat. Jika jaraknya jauh, interaksi dipol yang kompleks harus diperhitungkan. Next. Interaksi dipol-dipol magnetik. Nah, kita harus mengingat bahwa magnet itu memiliki dua kutub utara dan selatan. Nah, itu tuh tidak bisa dipisahkan, maka disebut dengan dipol. Nah, ketika dua magnet didekatkan, yang terjadi bukan hanya interaksi antar satu pasang kutub, tapi semua kutub dari kedua magnet itu saling berinteraksi. Ada dua jenis, yaitu yang pertama, jarak dekat. Kalau R jauh lebih kecil dari panjang magnet, maka gaya paling dominan itu dari kutub yang paling mendekat, yang paling berdekatan, dan berlaku hukum kuadrat terbalik, jadi F berbanding 1 per R kuadrat. Nah, untuk jarak jauh, R jauh lebih besar dari panjang magnet. Nah, kalau misalnya ini, semua kutub itu mulai mempengaruhi dan gaya totalnya akan melemah jauh lebih cepat. Maka F berbanding 1 per R pangkat 4. Simpelnya, kalau jarak diduain saat dekat, gaya jadi seperempat. Tapi kalau jarak diduain saat jauh, gaya jadi 1/16. Nah, itu kan bakal jadi turun drastis banget. Next. Ada teori domain magnetik. Nah, dimana yang kita ketahui kalau magnet itu memiliki suatu komponen, yaitu domain. Domain itu merupakan wilayah terkecil. Nah, jadi magnet itu mengandung berjuta-juta wilayah kecil atau domain. Nah, domain ini tuh bisa disebut magnet mini. Kenapa? Karena ukurannya seukuran orde mikrometer. Nah, di setiap domain ini memiliki atom yang kompak dan juga sejajar. Nah, contoh simpelnya, domain itu kita ibaratkan sebagai suatu pasukan tentara, di mana di suatu pasukan ini tuh harus memiliki suatu arah dan juga tujuan yang sama. Kalau kita ada beberapa yang tidak searah, itu akan menurunkan kekuatan yang dimiliki. Nah, sama seperti magnet juga kalau misalnya atom-atomnya itu satu arah dan sejajar, itu magnetnya akan lebih kuat. Nah, kalau misalnya si atom-atom ini atau si tentara-tentara ini kita pukul, kita bakar, nah itu kan bakal berceceran ya, dan si sifat kemagnetannya ini tuh akan menjadi turun pelan-pelan ataupun bisa langsung nol. Next. Selanjutnya, garis gaya magnetik.
Sekarang kita memvisualisasikan medan magnet ini ke garis gaya magnetik. Ada 3 aturan utama, yaitu yang pertama, garis gaya selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan di luar magnet. Dalam magnet, itu terbalik dari S ke N. Yang kedua, semakin rapat garisnya, semakin kuat medan magnetnya. Makanya, di dekat kutub, garisnya itu rapat banget, karena di sanalah medan paling kuat. Yang ketiga, garis gaya magnetik tidak pernah putus, selalu membentuk lingkaran tertutup. Ini berbeda dengan medan listrik yang bisa berakhir pada muatan negatif. Aturan ini juga bisa diamati ataupun dibuktikan menggunakan eksperimen serbuk besi yang berada di sekitar magnet batang. Next. Selanjutnya ada contoh aplikasi yang diterapkan ke beberapa contoh seperti yang pertama, generator angin, di mana di generator angin ini magnet permanen digunakan dalam rotor generator turbin angin untuk menginduksi pada kumparan stator tanpa memerlukan energi eksistensi listrik. Nah, kalau misalnya di motor listrik, itu yang digunakan adalah NdFeB atau SMCO, di mana interaksi gaya antar kutub magnet rotor dengan medan elektromagnetik stator menghasilkan torsi yang memutar roda. Efisiensinya juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan mesin bensin, yaitu di atas 95%. Next. Selanjutnya ada bagian 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Hilmi. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Alia, yaitu kutub magnet. Di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya. Yang pertama itu ada pengenalan kutub magnet. Apa sih kutub magnet itu? Sederhananya gini ya. Magnet adalah bagian ujung dari sebuah magnet yang memiliki gaya tarik yang paling kuat. Setiap magnet tanpa terkecuali pasti memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Penamaan ini bukan tanpa alasan. Penamaan ini diambil dari arah geografis bumi yang selalu ditunjuk oleh magnet saat ia dibiarkan bebas berputar seperti pada jarum kompas. Nah, selanjutnya yaitu ada koordinat kutub magnet bumi. Lokasi koordinat kutub magnet bumi pada berbagai waktu dapat dilihat dari tabel berikut. Dimulai dari kutub selatan magnet bumi dan kutub utara magnet bumi pada tahun 2004, 2005, dan 2015. Selanjutnya ada sifat dipol. Apa sih sifat dipol itu? Yaitu tidak dapat dipisahkan. Mungkin kita berpikir jika magnet batang dipotong jadi 2, kita akan mendapatkan satu potongan utara saja dan satu selatan saja. Ternyata tidak begitu ya teman-teman. Magnet tidak bisa dipisahkan kutubnya. Jadi jika dipotong setiap potongan baru dan otomatis akan membentuk kutub utara dan selatannya sendiri. Jadi tidak ada yang namanya monopol atau kutub tunggal dalam magnet. Dan yang terakhir yaitu kutub magnet dan bumi. Mengapa kompas selalu menunjuk ke utara? Hal ini karena bumi kita sendiri adalah sebuah magnet raksasa. Namun, perlu diingat bahwa posisi kutubnya terbalik dengan geografis. Kutub utara geografis bumi sebenarnya adalah lokasi kutub selatan magnet bumi. Itulah sebabnya kutub utara pada jarum kompas kita tertarik ke sana, karena utara selalu mencari selatan. Ini alasan logis mengapa kutub utara kompas selalu menuju ke arah utara bumi, karena ditarik oleh kutub selatan magnet bumi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada kutub magnetik versus geografi. Nah, kalian pernah lihat nggak sih kalau misalnya kalian baca kompas, utara yang ada di kompas sama utara yang sebenarnya ada di peta itu kadang nggak sama. Nah, itu tuh karena bukan
karena kompasnya yang rusak, tapi itu memang ada suatu gaya fisika yang bekerja. Jadi, lokasi kutub magnet itu tidak selalu sama dan juga akan selalu bergeser di setiap tahunnya karena perubahan pada mantel bumi. Next. Nah, seperti yang tadi sudah rekan saya jelaskan, bahwa keadaan kutub bumi dan juga kutub magnet itu tidak selaras atau bisa dibilang itu akan berkebalikan. Nah, maka dari itu, kutub magnet dan geografi itu tidak berimpit, maka jarum kompas itu tidak selalu menuju ke satu utara. Nah, itu tuh ada selisih sudutnya. Nah, selisih sudut itu dinamakan sudut deklinasi. Jadi, sudut deklinasi itu merupakan suatu penyimpangan antara sumbu jarum kompas dengan arah utara atau selatan geografi yang sebenarnya. Selanjutnya, variasi deklinasi. Deklinasi bersifat lokal, yaitu tiap tempat memiliki beda nilai. Selanjutnya ada istilah garis agonik, yaitu garis yang dimana deklinasinya itu 0, atau yang bisa diartikan kompas itu tepat menunjuk utara yang sebenarnya. Peta deklinasinya ini diperbaharui setiap 5 tahun karena kutub magnet terus-menerus bergeser. Next. Yang akan dijelaskan oleh Hilmi. Sini saya akan melanjutkan materi yang baru saja teman saya jelaskan, yaitu yang selanjutnya adalah sudut inklinasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh garis gaya magnet atau jarum kompas yang dapat berputar vertikal terhadap bidang horizontal di suatu tempat, atau sudut kemiringan yang dibentuk antara ujung jarum kompas, garis gaya medan magnet bumi dengan arah horizontal pada permukaan bumi. Orientasi vertikal pada sudut inklinasi terdapat pada jarum kompas yang tidak hanya menunjuk arah utara-selatan, tetapi juga cenderung menukik ke bawah atau mendongak ke atas. Yang selanjutnya adalah karakteristik sudut inklinasi. Terdapat dua karakteristik, yaitu nilai sudut dan tanda sudut. Yang pertama, nilai sudut. Di khatulistiwa magnetik, sudut inklinasi terdapat pada 0 derajat atau jarum sejajar horizontal. Dan yang kedua, di kutub magnetik, inklinasi berada pada 90 derajat atau jarum tegak lurus terhadap permukaan bumi. Dan yang selanjutnya adalah tanda sudut. Terdapat dua tanda, yaitu positif dan negatif. Yang pertama adalah tanda positif. Jika kutub utara jarum menunjuk ke bawah, maka terjadi di belahan bumi utara. Dan yang negatif, jika kutub utara jarum menunjuk ke atas, maka terjadi di belahan bumi selatan. Yang selanjutnya adalah hubungan matematis medan magnet bumi. Komponen medan magnet atau disebut B mempunyai dua arah, yaitu arah horizontal dan vertikal. Yang pertama itu komponen horizontal atau bisa disebut BH. BH sendiri mempunyai rumus, yaitu BH sama dengan B atau komponen magnet bumi dikali cos theta dikali L. Theta L itu adalah sudut inklinasi. Dan yang kedua yaitu komponen vertikal atau disebut dengan BV. Mempunyai rumus, yaitu BV sama dengan B atau komponen medan magnet dikali sin theta L atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Nah, analisis vektor total kuat medan magnet bumi merupakan resultan dari komponen horizontal dan vertikal tersebut. Navigasi turbin angin lepas pantai.
Pengaturan orientasi turbin angin seringkali memerlukan kompas magnetik presisi yang harus dikoreksi berdasarkan deklinasi lokal agar sinkron dengan koordinat peta. Dan yang kedua, pada geothermal eksplorasi, pengukuran anomali magnetik atau termasuk perubahan inklinasi digunakan untuk memetakan struktur bawah tanah dalam pencarian sumber panas bumi. Materi yang kita presentasikan telah selesai. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama, itu terdapat dua kutub magnet permanen yang masing-masing memiliki kekuatan kutub sebesar 40 ampere meter dan 50 ampere meter. Jika kedua kutub tersebut diletakkan pada jarak 10 cm di udara, hitunglah besar gaya tarik-menarik antara kedua kutub tersebut. Dan konstanta magnetiknya K sama dengan 10 pangkat minus 7 Newton per ampere kuadrat. Next. Pembahasannya yaitu diketahui M1 sama dengan 40 ampere meter, M2 50 ampere meter, dan untuk jaraknya dari cm kita ubah ke meter menjadi 0,1 meter. Dan konstantanya 10 pangkat minus 7 Newton per ampere kuadrat. Yang ditanyakan adalah gayanya atau F, dan kita menggunakan rumus F sama dengan K M1 dikali M2 per R kuadrat. Kita masukkan yang kita ketahui ke dalam rumus, dan hasil akhirnya adalah 0,2 Newton. Yang selanjutnya ada pertanyaan yang kedua atau contoh soal yang kedua. Di suatu lokasi, besar komponen horizontal medan magnet bumi adalah 30 mikrotesla dan komponen vertikalnya adalah 30 akar 3 mikrotesla. Pertanyaannya, tentukan besar sudut inklinasi di tempat tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka yang kita ketahui yaitu itu BH horizontal sama dengan 30 mikrotesla dan BV vertikal yaitu 30 akar 3 mikrotesla. Dan yang ditanya adalah theta. Setelah kita menelaah gambar tadi, maka terdapat rumus tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Maka tan theta sama dengan BH per BV. Maka kita masukkan tan theta sama dengan 30 akar 3 mikrotesla per 30. Maka dapat hasil yaitu akar 3. Karena 30 dibagi 30 sama dengan 1. Maka theta sama dengan arctan akar 3. Dan theta sama dengan arctan akar 3, yaitu 60 derajat. Jadi sudut inklinasi di tempat tersebut adalah 60 derajat. Baik, kita masuk ke contoh soal nomor 3. Di sini, hasil pengukuran medan magnet bumi di sebuah kota menunjukkan komponen horizontal sebesar 40 mikrotesla dan komponen vertikal sebesar 30 mikrotesla. Pertanyaannya adalah, berapakah total resultan medan magnet bumi di kota tersebut? Untuk ilustrasi dari pertanyaannya bisa dilihat pada layar berikut. Next. Nah, di sini diketahui BH-nya adalah 40 mikrotesla dan BV-nya adalah 30 mikrotesla, sedangkan yang ditanya adalah B. Nah, untuk menjawab B, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras, yaitu BH kuadrat ditambah BV kuadrat. Dan ketika kita substitusikan nilainya ke dalam rumus tersebut, maka hasilnya akan menjadi 50 mikrotesla. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan dari materi kemagnetan. Maaf apabila ada salah kata. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Saya Ahmad Hilmi. Saya Alia Rafifa Nazmi. Saya Alia Putio Saira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.